Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fazza Nafila Kamalinasari dengan NIM 31014220006 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Negeri Semarang, jurusan Sejarah, Prodi Pendidikan Sejarah. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai strategi dan inovasi menghadapi pembelajaran sejarah kontemporer pada abad ke-21. Terdapat 5 pokok pembahasan, yakni pertama urgensi, kedua tujuan, ketiga isi yang mencakup 4 pokok permasalahan, keempat kesimpulan, dan terakhir referensi. Urgensi strategi dan inovasi pembelajaran sejarah kontemporer abad 21 terdiri atas beberapa aspek yang penting. Pembelajaran inovatif abad 21 mengacu pada pendekatan yang menggunakan teknologi dan metode yang modern, serta mengembangkan sikap kritis, konstruktif, serta inovatif dari siswa. Pemanfaatan teknologi yang sesuai dapat mempermudah pembelajaran. Strategi pembelajaran sejarah kontemporer abad 21 juga mengacu pada pendekatan yang mengacu konteks lokal serta global dan juga menggunakan metode berbasis kompetensi. Inovasi pembelajaran 21 juga harus mengacu pada pendekatan atas pemahaman kompleks dan kritis dan juga menggunakan teknologi yang sesuai untuk mempermudah pembelajaran. Oleh karena itu, pembelajaran sejarah kontemporer abad 21 dapat menggunakan berbagai teknologi seperti aplikasi pembelajaran, video, dan animasi, serta menggunakan pendekatan yang berbasis kompetensi. Selanjutnya yaitu di bagian paper saya menyinggung mengenai penelitian sebelumnya mengenai strategi dan inovasi pembelajaran sejarah yang ada di SMA Negeri 2 Bantul. Penelitian ini dilakukan oleh Dewi Nur Anggraini dan Sudrajat pada tahun 2015 dan 2016. Hasilnya menunjukkan bahwa menggunakan strategi pembelajaran konseptual serta discovery. Sedangkan kendalanya meliputi manajemen waktu dan bahan ajar yang kurang lengkap. Lalu, apa sih artinya pembelajaran discovery dan kontekstual? Pembelajaran discovery dan kontekstual adalah dua metode belajar yang berbeda, tetapi dapat digabungkan untuk peningkatan keterampilan belajar. Pembelajaran discovery learning adalah metode belajar dengan menghubungkan antara konsep dan prinsip, serta mendorong siswa untuk membuat kesimpulan dan menemukan konsep secara mandiri. Sedangkan pendekatan kontekstual, siswa akan mengalami pembelajaran yang berbasis masalah dan proyek yang mendorong siswa untuk mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan dalam situasi yang realistik. Pokok pembahasan selanjutnya yaitu tentang tujuan dari penulisan paper ini. Pertama, mengembangkan pemahaman tentang proses suatu perubahan serta memahami konteks secara lebih cepat. Kedua, mengadaptasi kebutuhan belajar dari generasi-generasi muda. Ketiga, membangun konsep penting dari proses pelajaran sejarah yang terkait dengan materi. Keempat, memperluas pemahaman mengenai sejarah. Adanya penulisan ini diharapkan dapat memberi sumbangan terhadap penulisan atau penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, dan juga untuk mengetahui tolak ukur perkembangan pendidikan di Indonesia. Tujuan selanjutnya yaitu ada mengidentifikasi strategi pembelajaran sejarah, dan evaluasi serta perencanaan pembelajaran. Pertama, mengidentifikasi strategi, yakni untuk menyajikan berbagai strategi dan pendekatan yang inovatif serta dapat digunakan oleh guru sejarah dalam mengatasi tantangan yang ada dalam proses belajar mengajar. Kedua, strategi pembelajaran sejarah, yakni melakukan kontribusi terlebih dahulu meliputi pendekatan pembelajaran sejarah yang terkait serta mengajarkan materi ajar dan mengembangkan kemampuan belajar siswa. Ketiga, evaluasi dan perencanaan pembelajaran, yakni melakukan kontribusi meliputi penyusunan strategi belajar dan
dan mengajar yang telah dipilih oleh guru dalam rangkai untuk mencapai tujuan pembelajaran. Pokok selanjutnya yaitu mengenai permasalahan, yaitu konsep pembelajaran sejarah kontemporer. Sejarah kontemporer merupakan ilmu yang membahas mengenai peristiwa penting yang terjadi pada masa lampau dalam kurun waktu dekat dengan masa sekarang. Menurut Nancy Rahman tahun 2020, sejarah kontemporer adalah sejarah mutakhir yang jejak-jejak peristiwanya masih relatif dekat dan sejarahnya masih bisa dirasakan sampai sekarang ini. Konsep dari pembelajaran sejarah kontemporer adalah untuk memperbarui materi sejarah dengan topik yang relevan terkait isu yang sedang dihadapi oleh siswa ataupun masyarakat saat ini. Materi sejarah harus disajikan dengan sebaik-baiknya agar tidak terasa kaku, serta harus memiliki keterkaitan secara langsung dengan realitas kehidupan siswa. Proses pengembangan materi sejarah kontemporer memerlukan kemampuan guru untuk mengolah konsep-konsep yang mampu menarik minat siswa dan menghubungkan dengan fenomena yang terjadi saat ini. Adanya konsep pembelajaran sejarah kontemporer memiliki peranan penting dalam upaya membantu proses pembelajaran setiap siswa, karena terdapat fenomena sejarah yang berpengaruh pada zaman sekarang dan yang akan terjadi di masa depan, sehingga memudahkan siswa dalam memahami konteks dan fenomena sejarah dan mampu membangun berpikir kritis dalam setiap siswa. Peranan guru sangatlah penting dalam proses pembelajaran, karena guru juga memiliki peran besar dalam menentukan pencapaian tujuan pembelajaran. Banyak guru sejarah yang cenderung hanya memberikan ceramah dalam satu arah saja, yang pada akhirnya membuat proses pembelajaran menjadi pasif dan siswa kurang aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Namun, jika guru mampu menghadirkan inovasi dalam pembelajaran, maka proses pembelajaran akan menjadi lebih dinamis dan melibatkan partisipasi aktif dari siswanya. Pokok pembahasan kedua tentang permasalahan atau tantangan dalam pembelajaran sejarah kontemporer di abad ke-21. Tantangan pembelajaran sejarah kontemporer abad 21 juga mengacu pada adanya perubahan materi yang bersifat narasi menjadi materi ajar dengan berbasis masalah sosial dan sebagainya. Pembelajaran sejarah kontemporer memiliki tujuan untuk mengembangkan peserta didik menjadi individu yang mampu menanggapi masalah yang dihadapi dalam masa kini, termasuk masalah sosial, ekonomi, politik, dan sosial budaya. Selain itu, siswa mampu untuk beradaptasi terhadap perubahan yang ada, termasuk perubahan materi. Selanjutnya, pokok permasalahan ketiga yakni strategi dan inovasi pembelajaran sejarah kontemporer abad 21. Terdapat 3, yakni pertama, strategi dan inovasi pembelajaran memegang peranan penting dalam dunia pendidikan, khususnya dalam konteks pembelajaran sejarah. Kedua, yakni pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di abad 21 dalam pembelajaran sejarah sering digambarkan sebagai pendekatan di mana pembelajaran tatap muka di kelas diintegrasikan dengan konten digital. Ketiga, guru harus memiliki kompetensi yang kuat serta soft skill seperti berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Menurut hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Heri Susanto serta rekan-rekannya, pembelajaran sejarah bisa tercapai dengan efektif apabila menggunakan media yang disesuaikan dengan kebutuhan. Peran teknologi dalam pembelajaran sejarah menjadi sangat penting. Teknologi dapat memudahkan proses pembelajaran sejarah serta mendorong terciptanya inovasi serta kreativitas dalam bidang sejarah. Sebagai contoh, menggunakan media animasi bisa digunakan untuk menjelaskan peristiwa sejarah manusia purba. Selain itu, film dokumenter juga menjadi media yang bermanfaat dalam pembelajaran sejarah.
Film dokumenter menampilkan gambar bergerak dengan suara yang dibuat berdasarkan fakta, sehingga menggambarkan keadaan atau realita skenario. Dalam pembelajaran, media film dokumenter memberikan banyak manfaat yang nyata, seperti menggambarkan peristiwa dalam bentuk audiovisual, mengatasi batasan ruang dan waktu, memungkinkan peristiwa masa lalu disaksikan di masa sekarang, serta memberikan pikiran kognitif kepada siswa dan menganalisis serta menghubungkan peristiwa dalam film dengan kehidupan sekarang ini. Dalam konsepnya, pendidikan sejarah perlu menyampaikan materi pembelajaran yang dapat mendukung pencapaian tujuan pendidikan sejarah. Tujuan ini melibatkan kemampuan siswa dalam membuat keputusan yang rasional dan bertindak secara tepat dalam menghadapi berbagai masalah yang ada dalam kehidupan bermasyarakat. Materi pembelajaran sejarah juga harus membantu siswa dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif, serta memperkuat nilai-nilai dasar yang relevan dalam kehidupan sosial, berbangsa, dan bernegara. Dalam era keterampilan abad ke-21, materi pembelajaran sejarah harus mampu meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan kemampuan dalam menyelesaikan masalah, meningkatkan kemampuan berkomunikasi, serta memperkuat keterampilan berkolaborasi. Dalam pengajaran sejarah kontemporer di Indonesia, ada 3 bagian, yakni dalam pelaksanaannya, yakni pertama perencanaan, kedua pelaksanaan, dan ketiga yakni evaluasi. Pertama yakni perencanaan pengajaran. Guru telah merancang seperti silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang mencakup seperti tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode, sumber, dan penilaian dari hasil belajar sesuai dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Perencanaan pembelajaran mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Pasal 20 tentang Standar Nasional Pendidikan. Perencanaan pembelajaran merupakan tahapan awal sebelum proses pembelajaran. Memiliki beberapa manfaat, di antaranya sebagai panduan dalam mencapai tujuan pembelajaran. Kedua, sebagai kerangka dasar mengatur tugas dan tanggung jawab bagi setiap pihak yang terlibat dalam kegiatan pembelajaran. Ketiga, sebagai pedoman bagi semua pihak seperti guru atau siswa. Keempat, sebagai alat mengukur efektivitas suatu pekerjaan. Kelima, sebagai bahan untuk menyusun data agar terjadi keseimbangan dalam pekerjaan atau proses pembelajaran. Sebagai perencana pembelajaran, guru seharusnya memahami kebutuhan siswa sebagai subjek pembelajaran, merumuskan tujuan pembelajaran, dan menentukan metode yang akan digunakan dalam mencapai tujuan tersebut. Kedua, yakni pelaksanaan pengajaran. Dalam konteks pelaksanaan pembelajaran yang inovatif di abad ke-21, materi pembelajaran sejarah kontemporer melibatkan seperti isu-isu kontroversial. Secara konseptual, guru telah memahami pentingnya pembelajaran sejarah Indonesia kontemporer untuk meningkatkan kesadaran berpikir kritis siswa. Terdapat tujuan dalam tahapan ini, yakni untuk memperkuat pemahaman sejarah siswa, karena pemahaman akan sejarah membantu setiap individu dalam memahami identitas nasional mereka sendiri. Tahapan ketiga atau terakhir yakni evaluasi. Evaluasi pembelajaran bertujuan untuk menilai sejauh mana peserta didik mencapai kompetensi yang telah ditetapkan. Dengan memperhatikan indikator pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya oleh guru, terdapat beberapa model penilaian yang digunakan dalam pembelajaran materi sejarah kontemporer. Pertama, ada penilaian berdasarkan unjuk kerja. Kedua, penilaian melalui ujian tertulis. Ketiga, penilaian terhadap sikap.
Keempat, penilaian berdasarkan proyek yang telah dikerjakan oleh siswa. Pokok pembahasan selanjutnya yakni kesimpulan. Di era abad ke-21, peran teknologi menjadi sangat penting dan menuntut siswa untuk menjadi lebih inovatif agar bisa menguasai dan memanfaatkan teknologi dalam proses pembelajaran. Dalam menghadapi tantangan pembelajaran sejarah di abad 21, diperlukan strategi yang memiliki peranan penting dalam dunia pendidikan, khususnya dalam pembelajaran sejarah kontemporer. Pembelajaran sejarah yang berhasil akan membentuk pemahaman yang dalam terhadap materi sejarah dan membentuk karakter siswa. Inovasi dalam pembelajaran sejarah sangatlah penting untuk menjadikan mata pelajaran ini sebagai alat yang efektif dalam membentuk karakter peserta didik. Strategi pembelajaran memiliki dampak pada pola pikir siswa dan hasil yang akan mereka capai di masa depan. Prosesnya melibatkan 3 tahapan, yakni perencanaan, pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi atau penilaian. Dalam penulisan ini tentunya saya menggunakan referensi dari berbagai sumber yang ada, seperti dari buku, artikel, jurnal, baik internasional maupun dari jurnal nasional. Beberapa referensi yang saya pakai terlampir pada bagian akhir dari PPT ini. Itu saja yang dapat saya paparkan mengenai strategi dan inovasi pembelajaran sejarah kontemporer pada abad ke-21. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.